Angkat sebuah pujian penyembahan kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita karena kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku tenang. Haleluya. Kita angkat pujian ini sama-sama. Haleluya. Haleluya. Dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandang sampai ke sekalipun Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Kita angkat pujian dari awal dengan sungguh-sungguh. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandang sampai ke Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa.
satu-satunya Allah yang layak kita permuliakan dalam kehidupan kita. Kami sembah Bapa, Engkau sungguh baik. Mari kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian bersama-sama. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu
sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Tuhan, kami akan lebih lagi memuji mempermuliakan nama-Mu. Mari Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami. Engkau hadir dalam hati kami, memberikan kami sukacita daripada-Mu, supaya kami lebih bersorak-sorak lagi Tuhan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan siap memuliakan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Kita akan terus memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Karena Dia Allah yang layak kita tinggikan dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada siapa kau bandingkan kekuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang berkesan tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Angkat tangannya. Sungguh tak tertanding, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang berkata, Kau melebihi dari penguasa di dunia, kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan kekuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoncangkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Sama-sama. Tak tertanding, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Kau melebihi dari penguasa di dunia, kerajaan-Mu kekal. Tak tertanding, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Kau melebihi dari penguasa di dunia, kerajaan-Mu kekal. Sungguh tak tertanding, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Kau melebihi dari penguasa di dunia, kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Puji Tuhan, saya ajak kita semua bangkit berdiri, kita terus memuji Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, kita angkat pujian ini sama-sama. Haleluya.
berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat kasihnya Allah kita. Dia berdaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat kasihnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas umatnya. Sama-sama, betapa hebat, betapa kuat kasihnya Allah kita. Dia berdaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat kasihnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat kasihnya Allah kita. Dia berdaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat kasihnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita akan terus memuji Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia yang menciptakan semuanya. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan sang penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan sang penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya.
haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, menyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Haleluya. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Oh, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu. Oh, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, nyatakan imanku untuk sedia, senangkan hatimu. Oh, tetapkan hatimu
Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan boleh menjadi upah yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi setiap kami, urapi hati kami Tuhan, urapi telinga kami Tuhan, supaya apa yang kami dengar Tuhan biarlah boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Terlebih Tuhan, Kau juga mengurapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan ada dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan boleh termeterai dalam hati kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau sambut kebenaran firman-Mu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, bersyukur kembali lagi boleh bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini saya bersyukur untuk Bapak Gembala sudah memberikan kesempatan kembali untuk saya boleh kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, langsung saja firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini saya beri judul perubahan. Ya, katakan bersama saya perubahan. 2, 3. Perubahan. Sekali lagi 2, 3. Perubahan. Ya. Kalau kita bilang tadi di lagunya, ku tetapkan hatiku untuk percaya. Ya, tak bersyarat, takkan goyang. Ya kan? Nah, itu kita bicara ya tentang iman, percaya kita kepada Tuhan. Tapi satu syarat, bukan satu syarat ya, satu ciri-ciri ketika kita percaya pada Tuhan, pasti akan terjadi perubahan. Dan pada kesempatan sore hari ini kita belajar dari seorang yang bernama Sakeus, sudah sangat populer ceritanya ya. Orang yang bertubuh pendek dan ya ceritanya sudah sangat jelas ya. Tapi kita mau sama-sama belajar dari seorang Paulus dan respon-respon orang-orang di sekelilingnya. Pada sebelum masuk dalam kebenaran firman Tuhan ada sebuah cerita, bukan cerita ya, kesaksian. Jadi ada seorang yang bernama Wayne ya, Bapak Pendeta Wayne dari Amerika, Wayne. Ya, dia berkhotbah mengenai pengalamannya saat menjalankan misinya melayani di kota China, di Cina. Jadi gembala ini, Bapak Pendeta ini menjalankan misi ke Cina untuk menyampaikan berita Injil. Ya. Dan singkat cerita langsung saja terdapat 22 jemaat di mana dia melayani di Cina. Yang duduk di gereja di bawah tanah. Karena kita tahu kalau di China itu dilarang ya untuk melakukan kegiatan ibadah di kota-kota tertentu. Ya, kalau nggak punya izin dan lain sebagainya atau dari ya seperti itu sangat susah. Tapi pastor itu bertanya, jika kita ditangkap apa yang akan terjadi pada saya dan saudara? Dan mereka menjawab, pastor akan dideportasi, jadi diusir kembali ke Amerika dalam waktu 1 hari. Dan kita semua akan masuk ke dalam penjara selama 3 tahun. Jadi jika itu ketahuan ya, ibadah itu ketahuan, akan terjadi seperti itu. Lalu si pastor menjawab, bercanda kalian. Berapa banyak para jemaat di sini yang pernah dipenjara karena imanmu kepada Yesus? 18 orang angkat tangan. Jadi ada 18 orang di situ yang sudah sering keluar masuk penjara karena beribadah iman kepada Yesus. Lalu ya kaget pastor ini. Wah, dari banyak orang di China, banyak orang yang sedikit yang percaya sama Tuhan. Ya nggak sedikit ya, dari 1,3 miliar sekitar 20 juta yang percaya sama Tuhan Yesus. Lalu pendeta tersebut kaget karena ya hal tersebut sudah sangat lumrah terjadi ya. Mengenal kebenaran Injil meskipun harus dipenjara atau belajar Alkitab di gereja bawah tanah adalah suatu semangat yang mereka gebu-gebukan ya di China. Pada saat itu si pendeta membawa 15 Alkitab dan membagikan Alkitab tersebut pada para jemaat. Namun pendeta tersebut melihat jelas bahwa terdapat 7 orang yang tidak mendapatkan jatah pembagian Alkitab ya. Orangnya 22 yang dibagi sekitar 15, jadi sekitar 7 orang ya. Ketika
pendeta itu mulai berkhotbah, ya, membawakan 1 Petrus kalau nggak salah ya, bahwa 1 Petrus, tetapi pendeta ini agak terngiang gitu ya. Kok lihat ya, ada seorang yang, ya nih buku Alkitab kamu yang baca, seperti itu. Dan ternyata pendeta ini tahu, sadar kalau yang menyampaikan, yang memberikan buku kepada orang lain ini, memberikan Alkitab kepada orang lain, ternyata sudah hafal isi perikopnya. 1 perikop di 1 Petrus tersebut. Dan pendeta ini juga tanya kembali ya, hei, kamu telah membaca ayat-ayat dalam perikop yang saya bawakan, tapi tanpa Alkitab pegangan. Lalu perempuan itu menjawab, oh iya, saya sudah mengingat dan menghafal banyak perikop dan ayat-ayat di Alkitab. Lalu si pendeta bertanya kembali, di tempat mana kamu mengingat banyak bagian dalam Alkitab tersebut? Dia membalas, saat saya berada di dalam penjara, karena saya bisa memiliki banyak waktu saat berada di dalam penjara. Pendeta tersebut bilang, namun bukankah mereka merampas Alkitab yang kamu miliki? Lalu wanita juga menjawab, iya dirampas, namun bisa kami menulis ayat-ayat di secari kertas. Nah, kertas-kertas itu bukankah juga bakalan dirampas? Iya benar, bakalan dirampas. Tapi ya, wanita ini berkata kepada pendeta, tapi saya mengingatnya dalam pikiran saya dan hati saya, sehingga gak bisa dirampas. Wah, pendeta ini sangat terkejut melihat, mendengar jawabannya ini. Terus meresponi, wow. Kemudian meresponi cuma bisa kata wow, luar biasa gitu ya kan. Lalu setelah 3 hari menjalani misi di sana, ya, pendeta ini jatuh cinta kepada jemaat di tempat di mana dia melayani, dan akan kembali ke Amerika. Dia harus mendoakan para jemaat, dan ada seorang jemaat bilang kepadanya, Pak Waini, Anda dan jemaat yang ada di Amerika dapat berkumpul bersama-sama kapanpun Anda mau, sedangkan kita tidak bisa seperti itu. Bisakah Anda mendoakan kami agar suatu hari nanti kami memiliki kemudahan untuk berkumpul bersama saudara seiman seperti masyarakat Amerika? Tapi aneh tapi nyata, jawaban dari pendeta ini bilang seperti ini. Tidak, saya tidak akan mendoakan kalian agar seperti kami. Pada saat itu banyak dari mereka kaget akan respon yang sedang diberikan ya. Tidak percaya loh, suruh doakan yang baik kok nggak mau, ya kan? Seperti itu. Seringkali kita juga berdoa untuk kenyamanan kita beribadah dan lain sebagainya. Tapi pendeta Waini ini punya cara pandang yang berbeda. Dia menjawab, pertama, mengenai perjuangan kalian dalam mengendarai kereta selama 13 jam untuk sampai di gereja bawah tanah. Sedangkan di Amerika, jika seorang harus menghabiskan waktu lebih dari 1 jam untuk sampai ke gereja, mereka tidak akan pergi. Kedua, kalian duduk di atas lantai kayu selama 3 hari, sedangkan di Amerika ketika para jemaat sudah duduk lebih dari 40 menit, mereka pasti sudah pergi. Dan yang ketiga, kalian tidak hanya duduk di atas lantai kayu yang keras ini selama 3 hari, namun kalian juga beribadah di tempat ini tanpa adanya pendingin ruangan AC. Namun di Amerika, jika gereja tidak menyediakan bangku yang empuk dan ruangan ber-AC, jemaat tidak akan sering-sering datang ke gereja. Selain itu di Amerika biasanya satu keluarga rata-rata hanya memiliki 2 Alkitab. Ya, dan belum tentu juga kita membaca kedua-duanya. Sedangkan di sini kalian mempunyai lebih dari 1 kitab suci, termasuk catatan-catatan lukisan kecil ya yang sudah dirangkai supaya nggak dirampas. Dan kalian mengingat perikop-perikop tersebut. Saya tidak akan berdoa agar kalian menjadi seperti kita, tapi sebaliknya. Saya berdoa supaya orang di Amerika seperti orang yang di Cina. Seperti itu, cara pandangnya luar biasa. Bagaimana kita lihat ya semangatnya orang di sana. Nah, saya rindu menyampaikan kesaksian ini dari pendeta Waini ini supaya kita punya semangat untuk beribadah. Meskipun hari-hari yang susah tetap datang beribadah. Karena apa? Di luar sana jauh lebih banyak orang yang susah. Bahkan punya Alkitab aja kesusahan. Gak bisa, kita buka HP bisa ya. Di sana ada aplikasi sudah diblok gitu yang gak bisa sembarangan masuk. Jadi bersyukur kita punya kesempatan ini. Harusnya lebih daripada orang-orang di China ini. Ya, mungkin
Saya juga berdoa supaya saya bisa seperti itu. Berat. Kadang kenyamanan itu lebih berbahaya daripada kesengsaraan untuk hal-hal yang tertentu. Tapi kita langsung saja masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kesempatan sore hari ini ya, Perubahan Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Jadi tadi saya sudah bilang kalau iman itu nggak cuma sekedar kita ngomong, kita nyanyi, tapi terjadi sebuah perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi tidak hanya berhenti pada pengetahuan mereka tentang apa itu Kristus, siapa itu Kristus, tetapi juga mencangkup perbuatan-perbuatan mereka yang sungguh-sungguh menghormati dan mentaati Kristus. Satu paradoks ya, satu perbandingan yang sangat luas, karena hari-hari ini banyak orang yang seperti ini. Kalau nyanyi senang sekali, tapi kalau baca Alkitab mulek-mulek, males ya. Tapi kalau ke gereja seminggu sekali ya, tapi hal yang lain kita bisa lebih daripada itu. Di mana prioritas kita? Kita belajar juga dari jemaat di China tadi. Ya, kita belajar dari Sakeus sekarang, perjumpaan Yesus dan Sakeus ya. Dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 5 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ini yang paling penting, ayat yang keempat. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayat 5. Ketika Yesus sampai tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Yesus yang berkata ya, Sakeus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ya, ayat ini menjelaskan bahwa ya, kembali ke slide-nya, menjelaskan bahwa perjumpaan Tuhan Yesus dan Sakeus itu terjadi di kota yang bernama Yeriko pada saat Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem. Jadi artinya Yesus sudah tahu bakalan ketemu Sakeus karena Yesus juga Maha tahu. Jadi rencana Yesus untuk bertemu seorang Sakeus. Ya, dia rindu untuk bertemu Sakeus. Sekarang pertanyaannya, siapakah Sakeus? Apakah dia orang suci, orang benar, orang luar biasa? Ya, memang arti kata dari Sakeus yaitu sakai, yang berarti murni atau tidak bersalah, arti katanya. Tapi kalau kita lihat kehidupannya, dia seorang yang kaya nggak salah ya, tapi berprofesi sebagai komisaris pajak atas distrik Yeriko. Dan ini sesuatu hal yang negatif sekali. Karena kenapa? Dia akan membeli posisi ini dari penguasa Romawi, lalu memungut lebih dari takaran yang harusnya diambil dari pajak orang-orang di sekitarnya, di orang-orang itu. Jadi orang Yahudi itu sungguh benci sama satu orang ini ya, semua pemungut cukai, khususnya seorang Sakeus. Tapi ngapain? Tapi kenapa Yesus harus datang kepada seorang Sakeus yang dari pandangan orang adalah seorang yang kacau, bejat, jahat? Ya, kenapa? What happened? Apa yang terjadi sama Yesus? Ya, perjumpaan Tuhan Yesus dan Sakeus sesungguhnya merupakan inisiatif dan kasih Tuhan Yesus kepada seorang Sakeus. Mungkin hari-hari ini kita merasa saya nggak layak, atau saya seorang pendosa, saya berdosa. Kalau kita lihat perikopnya, kita lihat ceritanya, ada kisah di mana Yesus berkata kepada orang banyak bahwa dia datang bukan untuk orang yang sudah suci, orang yang benar, bukan. Tapi dia datang untuk orang-orang yang berdosa. Perjumpaan itu yang paling penting dari poin-poin pendahuluan ini. Bukan Sakeus yang melihat ke bawah, karena gak bisa, kehalang. Tetapi Tuhan Yesus yang melihat ke atas.
Bukan Sakeus yang memanggil Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus yang memanggil nama Sakeus. Ayat 5 tadi sudah jelas dikatakan. Menunjukkan bahwa Tuhan Yesus lebih mengenal Sakeus. Karena Sakeus melihat Yesus itu cuma sekedar penasaran. Karena ya Yesus sudah terkenal pada waktu itu, melakukan banyak mukjizat. Penasaran saja. Tapi bagaimana Yesus yang tertarik pada seorang Sakeus. Dia melihat ke atas manggil. Bukan Sakeus yang mengundang Tuhan Yesus. Ya, sekali lagi bukan Sakeus yang mengundang Yesus. Tetapi Tuhan Yesus yang berinisiatif dengan penuh hasrat untuk menumpang di rumah seorang Sakeus. Tadi pagi saya juga berkhotbah soal rusak luar dan dalam. Berbicara tentang kerusakan manusia. Itu sudah gak ada obatnya. Manusia sudah tidak ada harapan lagi. Semuanya tanpa terkecuali. Tapi karena kasih karunia Allah datang ke dunia. Jadi Allah yang berinisiatif kepada kita. Seringkali kita merasa aku yang berusaha kepada Allah. Salah. Kita bisa berusaha untuk datang kepada Allah. Kita dapat datang ke hadirat Tuhan itu karena Allah sudah datang ke dunia. Kalau Allah tidak datang ke dunia, tidak menjelma jadi manusia, menceritakan siapa dia, dan untuk apa dia datang ke dunia, kita nggak bisa datang kepada Allah. Karena apa? Pemisah antara Allah dan manusia adalah dosa. Karena oleh sebab itu Allah yang membereskan dosa. Karena manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dia mati karena dosa. Poin-poin tadi pagi. Mati karena dosa, dikuasai oleh iblis. Dan memiliki natur berdosa. Dari lahir, dari sononya udah berdosa. Tapi kembali lagi syukur kepada Allah. Allah yang berinisiatif kepada manusia. Sekarang kita belajar dari respon-respon orang-orang di sekeliling. Dari Sakeus, respon dari orang banyak, respon dari Sakeus, dan respon dari Yesus sendiri. Kita lihat satu persatu bagaimana respon-respon ini. Ya, kok nggak bisa. Next slide, baterainya habis. Ya. Respon banyak orang. Lukas 19 ayat 7. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Jadi orang-orang Yahudi di sekelilingnya ada ahli-ahli Taurat, orang Farisi juga yang punya kedudukan yang luar biasa melihat seorang Yesus, seorang rabi, ya seorang guru datang ke rumah orang berdosa. Itu suatu yang hina zaman itu. Benar-benar jijik. Ya kok bisa gitu ya. Dan orang-orang ini bersungut-sungut itu terus-menerus bersungut-sungut. Grundel lah ya, kenapa sih, ngapain ini orang sih? Bahkan mungkin murid-muridnya juga kaget melihat bagaimana Yesus kenapa kok mau menumpang di rumah orang berdosa. Jadi ketika orang banyak melihat bahwa Yesus hendak menumpang di rumah Sakeus, mereka semua bersungut-sungut. Bagian ini setidaknya menunjukkan bahwa sekalipun orang banyak ini berada di dekat Tuhan Yesus, dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Menunjukkan bahwa meskipun orang banyak dekat sama Yesus secara tubuh, oh ya dekat sama Yesus, tapi tidak mengenal Yesus. Karena apa? Tidak mengenal tujuan Yesus itu apa datang ke dunia. Untuk orang berdosa, bukan untuk orang yang suci. Seberapa banyak orang-orang yang dekat dengan Yesus kelihatannya, datang ke gereja mungkin kelihatannya seperti itu, tapi tidak mengenal Yesus secara pribadi. Gak benar-benar datang ke gereja, gak benar-benar datang ke hadirat Tuhan. Banyak orang-orang seperti ini yang kelihatannya dekat, tetapi tidak dekat dengan Tuhan. Jadi orang banyak ini bukan saja tidak mengenal pribadi dan tujuan Tuhan Yesus ke dunia, namun mereka juga buta terhadap diri sendiri. Mereka menilai diri sendiri lebih benar
atau suci dari orang lain. Mereka merasa lebih layak jika dibandingkan dengan Sakeus untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus. Tetapi sesungguhnya Yesus tidak akan pernah mau menumpang di rumah orang-orang yang sedemikian sombong. Kita belajar jadi gereja Tuhan. Kita nggak melihat keluar, ya, melihat misalnya sosmed hari-hari ini begitu jahat dan merasa kita lebih suci dari orang yang ada di sosmed, mungkin yang diberitakan bejat, atau orang-orang di luar sekeliling, wah saya ke gereja lebih. Secara nggak langsung mungkin kadang kita merasakan itu. Tapi biarlah Roh Kudus bekerja dalam hidup kita supaya kita nggak memiliki respon seperti orang banyak ini, yang merasa lebih suci, merasa lebih benar. Kalau firman Tuhan tadi berkata semua orang itu berdosa, di bawah kutuk dosa semua. Tapi karena kemurahan Tuhan, sekali lagi, jadi respon ini respon yang salah. Next slide. Tapi kita lihat respon dari seorang yang bernama Sakeus ini, seorang pemungut cukai. Lukas 19 ayat 6 dan 8, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara ayat yang 6 terlebih dahulu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat 8, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang yang akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi respon Sakeus, next slide, dia menyambut dengan penuh hasrat, dengan penuh sukacita. Ya, next slide, dengan penuh kemurah hatian. Dan tidak lagi diperhamba oleh uang. Ya, salah satu karakteristik ya Lukas ini ditulis ketika mencatat reaksi orang-orang yang mendapat penyataan-penyataan ilahi dari Allah. Mereka juga dipenuhi dengan sukacita ilahi. Jadi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita itu penuh dengan sukacita ilahi. Kita punya sukacita meskipun dalam kondisi yang susah. Jadi kondisi tidak menentukan bagaimana rasa sukacita itu. Makanya sukacita sama bahagia itu biasanya saya bedakan. Ketika bilang bahagia itu sesuatu yang tergantung kondisi situasi. Kalau situasinya nyaman, bahagia. Enak, bahagia. Tapi ketika kondisi kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita punya rasa hasrat itu dan sukacita itu meskipun dalam penderitaan. Tidak cuma sampai di situ, kemurah hatian dan tidak lagi diperhamba oleh uang. Menyambut Yesus dengan penuh kemurah hatian. Jadi inisiatif untuk memberi kepada orang miskin datang dari hati Sakeus sendiri, bukan karena ditantang Yesus. Ayo berikan korban persembahan, menolong orang lain. Enggak ditantang. Yesus enggak bilang apa-apa saudara sama Sakeus. Tapi ketika Sakeus terima Yesus, dia punya kemurah hatian itu keluar. Bayangkan seorang yang sangat pelit, seorang yang sangat pemeras ya, tamak. Dia berubah jadi seorang yang murah hati. Jadi ada perubahan di sana ketika kita menerima Yesus, sama seperti Sakeus. Perubahan yang radikal, artinya perubahan yang besar. Dan ada titik di mana tidak diperhamba lagi oleh uang. Bukan berarti nggak nyari uang, enggak ya. Sakeus tetap bekerja. Tapi hidupnya, pekerjaannya tidak menjadi halangan, hambatan atau batu sandungan untuk orang percaya. Dia menjadi berkat untuk orang yang membutuhkan. Next slide. Jadi sikap Sakeus menunjukkan sebuah kebenaran bahwa keselamatan kekal yang diterima melalui iman kepada Tuhan itu ditandai dengan suatu pertobatan, dan pertobatan itu harus dibuktikan dengan suatu perubahan yang radikal dalam hidup orang percaya. Next slide.
Jadi sangat penting bahwa kita mengerti keselamatan kita, iman kita bukan sekedar kita percaya, terus kita omong, kita nyanyi, kita datang gereja, enggak. Tapi ada suatu perubahan yang besar terjadi dalam hidup kita. Punya kesaksian masing-masing dalam hidup. Oh, dulu saya seperti ini, diubahkan seperti ini. Tapi jangan stop sampai di situ. Kita berubah terus, berusaha terus. Memang jatuh bangun dalam kehidupan itu terjadi, Bapak Saudara. Gagal maning. Tapi naik maning, ya, bangkit lagi. Berusaha untuk sesuai dengan Kristus, tapi kita tidak sendiri, ada Roh Kudus yang menyertai. Ya, yang ketiga ya, kita lihat respon Yesus. Yesus mempunyai pernyataan kepada respon seorang Sakius. Lukas 19 ayat 9 sampai 10. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dari kata-kata ini, Tuhan Yesus hendak menekankan sebuah kepastian. Pasti bahwa Sakius sungguh-sungguh telah mengalami pertobatan. Jadi bertobat itu bukan cuma sekedar habis lurus terus menggok sedikit itu bertobat, enggak. Tapi lurus berbalik hamartia dari dosa. Bertobat itu membutuhkan kasih karunia dari Tuhan. Kita minta Roh Kudus memampukan kita. Sakius, saya yakin dan percaya Sakius itu juga bakalan tidak bisa ketika Yesus nggak berinisiatif datang ke dia. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, sekali lagi Allah datang kepada kita semua supaya kita nggak cuma sekedar selamat, tapi untuk berubah. Kembali ke slide lagi, next slide. Jadi keselamatan Sakius menjadi penggenapan dari misi Kristus di dunia ini. Jadi penggenapan tentang kedatangan gembala yang baik mau mencari domba-domba yang tersesat ada dalam Yesus. Tuhan Yesus tidak menunggu namun datang mencari. Mereka yang tersesat akan dicari dan ditemukan, sedangkan mereka yang merasa diri tidak tersesat justru akan terhilang. Mereka yang menilai diri benar justru akan dihakimi, tetapi bagi mereka yang menyadari keberdosaannya dan mau meresponi panggilan Kristus, maka akan dibenarkan. Pada kesempatan sore hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara meresponi panggilan Tuhan. Mau enggak benar-benar diubahkan dari hari ke hari? Bagi saudara yang belum bertobat, maukah saudara membuka pintu hati saudara untuk membiarkan Tuhan Yesus tinggal di dalam hati? Bagi kita yang telah percaya, bagaimanakah cara pandang saudara terhadap orang-orang di sekitar saudara dan saya yang tenggelam dan terjatuh dalam dosa? Apakah saudara memandang mereka dengan kejijikan dan kebencian seperti sama orang Yahudi tadi? Atau saudara memandang mereka dengan penuh belas kasihan dan berhasrat supaya Tuhan menyelamatkan mereka lewat diri kita? Perubahan radikal apa yang telah terjadi dalam hidup kita sejak Tuhan Yesus berdiam di hati kita? Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk berintrospeksi, berkaca diri. Apakah saya sudah bertobat sama seperti Sakius? Memiliki perubahan yang lebih lagi, punya hasrat kerinduan yang lebih lagi. Ini satu kata-kata, mereka yang tersesat akan dicari dan ditemukan, sedangkan mereka yang merasa diri tidak tersesat justru akan terhilang. Mereka yang menilai diri benar justru akan dihakimi, tetapi bagi mereka yang menyadari keberdosaannya dan mau meresponi panggilan Kristus, maka akan
dibenarkan. Kata-kata dibenarkan ini sangat penting Bapak Saudara. Kita, kalau tadi pagi saya khotbah soal Efesus, kita dibenarkan bukan karena usaha kita untuk menjadi benar, tapi kita dibenarkan walaupun kita dalam keadaan berdosa. Tapi Tuhan itu nggak sekedar membenarkan membenarkan kita, tapi Dia memperlengkapi hidup kita supaya kita menuju kebaikan, menuju sama seperti Kristus. Penting di sini Bapak Saudara untuk kita meresponi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Saya undang Pak pemain musik maju ke depan. Kita mau diperbaharui oleh Tuhan. Hari-hari ini masalah cobaan terjadi. Ya, untuk datang ke gereja itu sangat sulit. Mungkin bagi sebagian orang untuk meresponi panggilan Tuhan hari-hari ini sangat sulit. Bapak Ibu Saudara bisa melihat khotbah tadi pagi bagaimana kita hancur. Orang manusia itu berdosa itu nggak punya harapan. Tapi Allah berkemurahan datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Menjadikan kita anak-anaknya, ahli waris kerajaan surga. Sekarang bagaimana respon kita? Mau terima? Mau membagikan kasih ini juga kepada orang-orang yang belum terima di luar sana? Menjadi PR saya dan saudara untuk terus memberitakan Injil sampai Tuhan datang. Haleluya. Kita nyanyikan sembah-sembah Yesus sambil merenungkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan sore ini. Sembah Yesus, datang ke hadiratnya dengan pujian. Sembah-sembah Yesus, sembah Yesus, datang ke hadiratnya sekali lagi dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan, dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Sembah-sembah Yesus. Sembah, sembah Yesus, datang ke hadiratnya dengan pujian. Sembah, sembah Yesus, datang ke hadiratnya sekali Katakan lagi. dan diperbaharui, Dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan, dan diperbaharui, dan diperbaharui
diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu Saudara sekarang merenungkan bagaimana hidup saudara dan mau merespon panggilan Tuhan terhadap Bapak Ibu Saudara, mau berserah kepada Tuhan, mau menyatakan kasih saudara kepada Tuhan lewat perubahan yang saudara alami. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji syukur hormat bagimu, Allah kami pencipta langit dan bumi, Allah anak yang datang ke dunia, lahir menjadi manusia, tebus dosa kita, mati di kayu salib, dan bangkit kalahkan maut untuk sediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Dan terpujilah Allah Roh Kudus sebagai penolong kami, penghibur kami, dan penuntun kami dalam segala kebenaran. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam hidup kami, kerinduan kami untuk melayani Tuhan, hidup kami hanya untuk Tuhan. Hamba-Mu berdoa pada kesempatan sore hari ini buat jemaat Tuhan yang ada di Ambulu. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, segala kuasa Tuhan biarlah tercurah atas hidup anak-anak-Mu untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kalau hari-hari ini terjadi persoalan, permasalahan, atau semuanya Tuhan dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, atau dalam kehidupan sehari-hari pun, kami yakin dan percaya Tuhan turun tangan kuat-Mu yang menopang kami. Kami terjatuh pun tak akan sampai tergeletak. Engkau mengangkat kami dari kehidupan kami yang lama Tuhan. Ubah hidup kami Yesus untuk semakin hari semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Kami tidak mampu berjalan sendiri, tapi kami yakin dan percaya ketika Kristus di dalam hidup kami, itu yang memampukan kami Tuhan untuk berjalan hari ke hari menuju kebenaran dan terus menjadi kebenaran Tuhan, dibenarkan Tuhan dengan kuasa-Mu. Kami berdoa juga buat jemaat-jemaat yang memiliki sakit penyakit. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, kuasa Tuhan turun bekerja menyembuhkan anak-Mu. Tapi kami yakin dan percaya ada sesuatu rencana yang baik di balik sakit penyakit ini. Biarlah Roh Kudus bekerja terus kepada jemaat Tuhan di Ambulu untuk terus bertumbuh dalam iman percaya, dalam perbuatan Tuhan. Kami melakukan perbuatan baik bukan karena kami untuk selamat Tuhan, tapi kami melakukan hal-hal yang baik, melakukan perbuatan-perbuatan baik karena kami sudah diselamatkan. Sekarang Roh Kudus bekerja dalam hidup kami, memampukan setiap kami. Tambahkan kecintaan kami akan Kau Tuhan. Hari ke hari kami mau membaca kebenaran firman-Mu. Kami mau merenungkannya dalam hati kami. Kami tidak mau menjadi sekedar orang Kristen KTP Tuhan, tapi benar-benar pengikut Yesus yang setia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara tetap berdiri. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk ditutup dalam doa. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur sudah dengar firman Tuhan, tapi jangan sampai tidak ada perubahan. Jangan sampai seperti orang-orang yang dekat dengan Tuhan tetapi tidak mengenal, tidak mengerti ya. Puji Tuhan. Saya mohon bantuan doa saudara-saudara. Besok saya operasi mata karena katarak ya, supaya Tuhan jamah betul-betul dan nanti bisa bebas lagi baca Alkitab dengan jelas ya. Sekarang susah saya baca Alkitab. Jadi kalau sudah operasi mudah-mudahan lebih cepat sembuh. Tuhan memberkati.
dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan, dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Sore hari ini kami bersyukur kehadirat-Mu Tuhan. Di tengah-tengah cuaca yang tidak baik karena mendung dan hujan, tetapi Tuhan tetap memberi kesempatan buat umat-umat-Mu datang beribadah kepadamu. Baik yang di rumah-rumah mengikuti live streaming dan yang hadir, Tuhan berkati dengan limpah. Demikian juga dengan yang sudah melayani kami pada sore hari ini. Seluruh pelayanan-pelayanan mereka, persembahan dan semua milik Tuhan berkati dengan limpah ya Tuhan. Melalui usaha-usaha, melalui apa yang dikerjakan oleh umat-umat-Mu. Seluruh kegiatan kami, Engkau yang memberkati jemaat-jemaat yang melayani juga Tuhan di sekolah Pilia. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu supaya anak-anak yang belajar juga lebih sungguh-sungguh, guru-guru, kepala sekolah, mereka tetap melayani, mengajar, melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Demikian dengan seluruh sidang jemaat-Mu, pengurus yang ada, Tuhan memberkati. Perayaan Natal kami nanti yang akan dilaksanakan intern saja pun Tuhan campur tangan. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar umat-umat-Mu yang hadir pada sore hari ini akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan hantar tibakan dengan selamat sejahtera daripada-Mu bersama-sama dengan jemaat-jemaat yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah anugerah rahmat dari Allah Bapa kita di sorga. Demikian juga berkat-berkat dan kasih sayang dari putranya yang tunggal, Yesus Tuhan kita, Juru Selamat kita. Dan juga persekutuan, sukacita, damai, sejahtera, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus berlaku terus dalam hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kita terima seluruh kelimpahan berkat-berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat